Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas karunia Allah yang mana pada siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang tercinta. Salawat beserta salam tak lupa kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga beserta sahabat sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Kepala Sekolah yang diwakilkan oleh Bu Ika. Terima kasih atas kesempatannya telah berhadir guna memenuhi kegiatan kelengkapan administrasi di dalam kegiatan CDP, yaitu diseminasi budaya positif. Maka sebelum kegiatan ini kita mulai, saya mintakan kesediaan Bapak Kepala Sekolah atau mewakili untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk kegiatan pada siang hari ini. Kepada Bapak yang belum ini bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat atau di sekolah tercinta kita ini. Segala puji bagi Allah. Salawat beserta salam marilah kita saling sampaikan kepada panduan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan kebodohan hingga seperti sekarang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati yang sudah berhadir di sini memberi waktu dan waktunya hadir pada siang hari ini ya. Untuk Pak Subhan, semoga acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Mungkin untuk materi hari ini yang diisi Pak Subhan, semoga acara hari ini yang nanti disampaikan oleh Pak Subhan bisa menjadi berkah dan kita semua memperoleh keberkahan dari apa yang telah nanti Pak Subhan sampaikan kepada Ibu dan Bapak ya. Demikianlah yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Ika yang telah mewakili daripada Bapak Kepala Sekolah. Untuk kegiatan selanjutnya, ini kegiatan inti yang mana pada siang hari ini tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu pada dasarnya itu untuk tugas TGP saya, yaitu saya TGP Angkatan 11, di mana kami mendapat tugas dari instruksi kami yaitu tentang pengimbasan tentang budaya positif SD Batu Sumbang, yang mana kegiatan ini ada di modul 1.4 yang harusnya kami laksanakan kemarin hari, tapi memang budgetnya di tanggal 28. Alhamdulillah, insya Allah hari ini mulai dari titik ini sampai selesai, kita harapkan sama-sama kegiatan ini terlaksana dengan semestinya, dan apa yang hari ini yang saya paparkan nantinya bisa juga bermanfaat kepada Bapak Ibu. Baik, next berita. Sebelum kegiatan kita mulai, saya ada sedikit kalau orang bilang ice breaking ya, kalau saya hanya pemantik
kegiatan atau aktivitas yang selama kita mengajar di sekolah ini. Jadi nanti saya minta dari Bapak Ibu dari video yang saya tampilkan, apa yang bisa diambil hikmah, atau di sini ada moral, pesan moral apa yang bisa kita dapatkan dari video yang kita nonton nanti bersama. Baik, kita minta waktu kesediaannya untuk fokus terhadap video ini. Tolong koneksikan internet kita buka. Baik, sebentar Pak. Kita doa, berhubung cuacanya pun juga siang, keadaan siang, jadi laptopnya juga agak lemot sedikit biasa. Kenapa saya harus tampilkan video ini? Karena di video ini ada pesan moral yang saya anggap bisa kita terapkan, di mana nanti juga ada koneksinya dengan materi yang akan saya paparkan. Insya Allah nanti dengan apa yang kita lihat ini juga bisa menambah motivasi kita juga dalam mendidik anak kita. Baik, untuk yang berbuka langsung kita lihat dulu.
Connected. Di sini ada satu ruang tumbuhan yang ini diibaratkan matahari, dan ini hujan.
pesan moral apa yang kita dapat atau bisa Ibu gambarkan atau ilustrasikan dari video yang sudah kita tonton tadi? Kalau saya ibaratkan tumbuhan itu siswa, matahari dan hujan tadi itulah posisi kita sekarang dulu. Jadi mungkin ada pesan moral apa yang bisa Ibu tangkap dari penampilan video tadi? Mungkin ada yang bisa Ibu kasih gambarkan, nggak apa-apa. Terserah, boleh. Kasih dia kan Pak. Boleh. Boleh. Ini sedikit banyaknya pesan moral yang bisa kita ambil dari video yang tadi. Misalnya bunga tadi ibaratkan adalah siswa kita. Kita sebagai guru tidak bisa terlalu memaksakan. Misalnya kan ibaratkan tumbuhan tadi biar cepat berbunga, biar cepat tumbuh. Jadi mereka harus dikekang, harus seperti ini gitu. Tapi kita harus secara sabar dan pelan-pelan. Mungkin dengan cara ini tidak bisa, kita ganti lagi dengan cara yang lain seperti itu. Dan satu lagi, setiap anak itu memiliki daya peka atau daya serap yang berbeda-beda. Jadi yang harus tadi kuncinya harus sabar dan pelan-pelan. Itu aja Pak, sekian. Mungkin dari Ibu Retno ada yang mau ditambahkan? Ada mungkin Bu Sabrina, boleh silakan Bu. Ini kita sama juga seperti ini, murid. Daya tangkap kita dengan daya pengalaman kita pasti ada. Baik, dari apa tadi yang kita nonton, seperti Bu Rada bilang tadi, di situ ada sebuah pohon, kemudian ada dua orang yang contohnya yang kayak Pak Subhan bilang, bunga itu sebagai murid, kemudian karena keegoisan guru tadi, jadi membuat dia menciptakan hujan di situ yang seperti kita lihat di pohon tadi, ada mendungnya, ada hujannya. Nah, di sini kita bisa lihat berarti kita tidak boleh egois sama anak-anak tadi. Nah, berarti karena dia menciptakan hujan dengan terpaksa dia memaksakan murid tadi, maka bunga itu tetap tadi menjadi layu. Begitu juga dengan guru sama murid. Nah, kalau kita kekang, selalu kita kekang muridnya, siswanya, mungkin dia bisa drop mungkin ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Rada dan Bu Sabrina yang telah memberikan ilustrasi terhadap video yang kita tonton bersama. Baik, mungkin saya gabungkan dari masukan pesan moral dari Bu Sabrina dan Bu Rada. Seperti yang saya sampaikan di awal, bunga ini kita ilustrasikan itu seperti murid. Kemudian hujan sama matahari itu kita posisikan seperti kita dewan guru. Nah, dari video yang kita tampilkan ini, di situ awal-awalnya guru ini masing-masing menampilkan atau menunjukkan kemampuannya dan mengarahkan pada murid sesuai dengan keinginan masing-masing. Dan pada tampilan tadi setengah video, maka hasil dari egois seperti Bu Sabrina sampaikan tadi, malah yang dihasilkan itu seperti yang tidak kita harapkan, sehingga tumbuhan tadi atau bunga tadi malah layu. Yang tadinya berharap bunga itu bisa tumbuh mekar atau yang kita harapkan siswa itu bisa dia berkembang seperti yang kita harapkan, malah hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, malah sebaliknya. Jadi dari pandangan saya, di sini pentingnya yaitu kolaborasi. Kita di sini dituntut kolaborasi, biarpun kita kelas 1 sampai dengan kelas 6, di sini kita guru kelas ataupun guru mapel, kita memiliki tanggung jawab terhadap tumbuh kembangnya si peserta didik, baik itu kelas yang kita pegang ataupun kelas yang lainnya. Maka dari itu di sini perlunya kolaborasi. Maka dari video yang kita tengok tadi, kapan terjadinya kolaborasi? Setelah siswa itu sudah rusak, maaf cakapnya kita bilang sudah tidak mengikutinya kita lagi. Kalau sudah begitu-begitunya, itu akan sulit kita kembangkan. Sama seperti tadi kan, belakangan dia sudah mulai gurunya sudah kecewa, tidak bisa berubah karakter atau apapun itu. Next Bu.
Dan seperti yang kita lihat di tampilan video tadi, si siswa sudah mulai merasa jenuh dengan tekanan-tekanan yang kita beri, kemudian dengan pressure-pressure yang kita beri, sehingga dia tidak tumbuh kembang seperti apa yang kita harapkan. Karena pada dasarnya kita di sini berhamba kepada murid. Jadi kita memang kalau kita balik lagi ke konteks kita, masa kita berhamba kepada murid. Jadi di sini kita memang harus merubah 180 derajat trik atau manajemen pendidikan kita, cara kita mengajar, semuanya tidak ada yang salah, Bu. Kita tidak bilang ini salah. Semuanya itu perlu dikembangkan. Baik itu saya maupun teman-teman yang lain. Terlebih-lebih saya dari SMP harus pindah ke SD yang secara notabene karakternya itu sangat-sangat berbeda. Mungkin kalau di SMP anak-anaknya tuh bisa dengan kita ajak berkomunikasi, bisa pendekatan emosional. Kalau di SD kita memang, saya yang tadinya mungkin harus maskulin, ya kan, harus maskulin, harus macho, tapi dengan SD saya harus agak lemah lembut ke Mayu gitu kan. Nah, jadi pesan moral tadi, balik lagi kita ke video tadi. Di sini kita sebagai guru yang begitu terjebak, kita terjebak saat itu, terjebak dalam artian perdebatan mengenai segala hal, hingga tanpa kita sadari hal itu bisa mempengaruhi murid. Kita pakai metode ini, si guru lain pakai metode itu nggak betul. Jadi di sini kita tidak ada namanya saling salah menyalahkan. Kalaupun itu tidak cocok, maka kita perlunya seperti ini, Bu. Inilah yang dikatakan kolaborasi. Jadi kita ada namanya menyamai persepsi. Jadi persepsi kita yang berbeda bisa kita samakan melalui forum-forum sedemikian rupa, atau sambil duduk juga kita bisa gambarkan. Kemudian, bagi Bu, bagaimana? Kemudian tanpa kita sadari murid tersebut tidak ingin berurusan lagi dengan kita, karena dengan tekanan-tekanan kita, murid itu seperti dia menjauh dari kita. Dia seperti ngapain sama Pak Supantu, asik marah-marah aja. Contoh seperti itu. Padahal dia nggak tahu niat kita itu untuk benar, untuk baik, untuk hal segala macam. Tapi balik lagi seperti ini, murid itu sudah tidak ada intuisinya lagi dalam kita. Dan sampai murid tersebut belajar mengatasi sendiri. Padahal posisi kita di sini, kita memberi ruang, kemudian memfasilitasi, kemudian juga mengarahkan, sehingga dia bisa mengatasi sendiri. Tapi karena keegoan kita, dia malas lagi, malas tanya sama kita, malas sama. Ada yang sifat beri mengatasi sendiri, mulai ada yang sifat langsung balik kanan dan tidak lagi semangat belajar. Kemudian ada seringkali juga kita berpikir tuh bahwa cara kita lebih baik. Ya, kita di sini bersaing, seakan-akan saya bersaing dengan Bu Ika. Cara saya ini lebih baik daripada Bu Ika. Padahal itu sangat-sangat salah. Sangat-sangat salah. Mau kemana pun kita mencari pembenaran itu salah. Padahal kita sebenarnya bisa bekerja sama dan berkembang bersama selama ini. Ya, seperti saya katakan di awal tadi, kita bisa berkolaborasi. Baik itu kelas 1 atau dengan kelas 6, itulah perlu yang berkolaborasi, seperti yang bakal juga yang kemarin Bu Sabrina ikut di literasi ya. Kita harus buat kumpul-kumpul. Sebenarnya kumpul kita sudah ada, tapi kita tidak aktif. Insya Allah ke depan kumpul kita juga bakal kita aktifkan. Baik, next Bu Ika. Sebelum kita masuk ke materi saya, itu budaya positif. Jadi sini saya mau kasih soal pemantik. Apa makna dari budaya positif tersebut? Kemudian apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak, ya Bu, sekali lagi kita tegas bawahi, yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kita tekankan lagi sini, semuanya itu berpihak pada murid. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal itu, kita menghambakan diri kepada murid. Itu filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga, nah untuk perubahan paradigma, sebelumnya tadi di peran apa yang sudah kita lakukan. Sebenarnya peran-peran positif itu sudah kita lakukan, tapi tidak
bisa saya katakan seperti ini, kita kurang konsisten dalam penerapannya. Misalkan seperti 5S, kadang-kadang dulu program 5S ada senyum, salam, sapa, kemudian santun. Nah, itu budaya 5S itu sebenarnya jauh hari dari masa KTSP, mungkin K13 sudah kita laksanakan. Tapi kita kurang konsisten dan alhamdulillah belakangan ini sudah kita terapkan karena itu sudah kita masukkan ke dalam keyakinan atau kesepakatan kelas. Kemudian di perubahan paradigma itu sama seperti kita katakan perubahan paradigma itu kan cara berpikir kita. Mungkin kita ini didikan era 80 90 itu didikan kita ya, mungkin kita juga sedikit banyaknya juga memplagiat ya, atau mencontoh guru-guru kita dulu masa kita di SD, di SMP dan SMA atau mungkin di kampus mungkin sedikit ya, tapi kebanyakan kita terbawa roman-roman waktu kita sekolah. Jadi paradigma itu masih terbawa kemarin. Saya sendiri karakter kerasnya kemudian mungkin terbawa waktu saya dulu di SMP. Tapi memang satu sisi tegas itu perlu, disiplin itu perlu. Tapi yang harus kita fokuskan yaitu bukan hukumannya, tapi pembinaannya lebih ke arah pembinaannya. Baik kita masuk ke filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu yang pertama filosofinya ya kan, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Ya kalau ini unik seperti Bu Rada sampaikan, anak ini punya bakat minat yang berbeda, punya kemampuan yang berbeda. Ada dia jago di bidang A, tapi dia kurang di bidang B. Maka dalam konteks saya tidak ada anak itu yang bodoh. Ya, kita semua menyetarakan anak ini sama dalam artian dia wajib mendapatkan pendidikan yang sama karena pada dasarnya mereka mempunyai bakat-bakat masing-masing. Nah, tugas kita di sinilah mengembangkan bakatnya. Yang kita ketahui sekolah kita ini termasuk salah satu sekolah terpencil dan tertinggal. Jadi tugas besar, PR besar bagi kita guru-guru di sini, alhamdulillah kita guru-guru muda semua. Tugas besar kita itu gimana caranya kita mengembangkan bakat-bakat si siswa kita. Kemudian budi pekerti, berarti balik lagi ke adab tadi itu. Adab ini sangat-sangat perlu. Mau dia sekitar apapun, kalau dia tidak punya adab maka itu akan minus. Kemudian tugas guru menuntun, balik lagi ke materi pertama tadi. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Definisinya Bu, dia selamat dan bahagia itu dengan tugas kita itu kita menuntun. Menuntun berarti bukan hanya kita dorong dia ke depan, tapi juga bisa berbarengan, bisa dia di depan atau bisa dia di belakang. Ya Bu, konteksnya lebih seperti itu. Ada kalanya dia di belakang kita tarik. Ada kalanya kita bisa berjalan bersama. Ada juga kalanya dia di depan kita. Sama seperti hari ini, dulu ketika saya sekolah, guru menceritakan bagaimana naik pesawat terbang. Guru tersebut sendiri belum pernah naik pesawat terbang. Kita sebagai murid hanya berkhayal, pesawat terbang. Dan mungkin sampai sini, alhamdulillah kita kan udah naik pesawat terbang. Guru sendiri belum. Berarti hari ini posisi siswa di depan kita. Alhamdulillah juga itu juga kita minta itu juga jadi ladang amal untuk kita, sedekah ilmu yang bermanfaat. Kemudian guru di sini kita ibaratkan seperti petani, ya. Guru di sini seperti petani, yang mana kita ibaratkan di sini contoh yang saya ambil jagung. Karena di sini kita konteksnya mungkin ada sawah, bisa sini kita bilang padi, di mana mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi padi yang kita tanam dulu dengan padi yang kita tanam sekarang berbeda. Mungkin kalau dulu hanya ditanam tanpa ada dijaga, dihampas segala macam aman. Sekarang sudah tidak bisa. Kita mesti kita pupuk dia, kita kasih pestisida dia, kita jaga dia, kita semprot banyak hal segala macam. Nah, di sini kita harus ikut kodrat alam tadi Bu. Alamnya seperti apa? Kemudian zamannya seperti apa? Kalau kita cerita alam, otomatis iklim kita disimpan jernih, iklim pendidikan, iklim masyarakat, sama iklim kita di kota, baik di kota kecamatan, kota kabupaten atau kota provinsi maupun nasional pastinya berbeda. Nah, tugas di sinilah kita Bu,
tugas kita di sini meramu supaya gap atau batasan antara kita dengan sekolah-sekolah di luar itu tidak, paling tidak udah tidak kita bisa melampaui atau setidaknya kalau Disconnected. enggak apa. Kemudian enggak mati, enggak kan? Ini tadi koneksi Bluetooth ya. Kemudian kodrat zaman. Nah, hari ini kita PR yang sangat besar, terlebih-lebih dalam penggunaan IT. Itu PR kita. Di sini kita juga harus bisa mengkombinasikan mana penggunaan IT ini harus bisa bermanfaat juga kepada siswa. Jadi situ peran kita juga. Kemudian berpihak kepada anak. Nah, untuk berpihak kepada anak seperti yang ini semuanya ada korelasi ya, ada hubungannya. Berpihak pada anak. Keseluruhan ini semuanya balik lagi kepada anak. Karena kita harus menuntut dan pada seperti yang saya bilang di awal tadi, kita harus menghambakan diri kepada anak. Itu bahasa yang halusnya. Baik, selanjutnya ya. Kemudian untuk perubahan paradigma, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, itu sudah pasti. Aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Baik, ini seperti yang saya sampaikan di awal. Disiplin atau di konteks awal tadi tegas yang di sini yang seperti ini yang saya sampaikan. Disiplin. Jadi kita di sini tidak lepas gitu saja. Tapi di sini juga masih dalam ruang lingkup kontrol kita dalam menghadapi murid. Jadi untuk membangun budaya positif tadi, maka kita harus menyediakan lingkungan yang positif. Positif di sini Bu, bukan harus punya yang mewah segala macam enggak. Lingkungannya harus aman tadi Bu. Kemudian nyaman, insya Allah sini sudah nyaman kali, tidak apa. Kemudian murid itu mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan nuansa-nuansa yang merdeka. Jadi mereka tidak tertekan, karena ada siswa takut untuk bertanya aja dia takut, jadi dia tidak berani untuk kritis. Semisal pun dia kritisnya itu dalam hal-hal yang tidak baik, kita larang. Kita tidak boleh langsung bilang itu salah, tapi kita harus lebih mengarahkan. Baik Buka, lanjut. Baik lagi masih ke ilusi kontrol. Nah di sini di teori kontrol atau ilusi kontrol. Berikut ini paparan dari Dr. Ini saya ambil ininya dari Dr. William Glasser. Dalam kontrol teori, untuk meluruskan miskonsepsi terhadap kontrol tadi, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, paradigma sebelumnya, di sini kita mengambil andil seluruh jiwa murid dalam ranah kontrol kita. Jadi di sini kita guru mengontrol, mengkritik dia. Kemudian kita membuat dia merasa bersalah. Nah, ini nanti ada beberapa macam. Ini salah satunya perubahan tadi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita padankan semua yang kita apakan itu harus efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebenarnya itu tidak boleh. Karena kita guru tidak harus memaksa semua dia harus mengikuti. Karena seperti tadi kembali lagi ke bakat